Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya, dilancarkan aktivitasnya. Nah, di sini saya akan kembali mengulas berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, di sini informasi yang pertama dikutip daripada Kim Ha-won. Kim Ha-won merupakan salah satu, kalau bisa dikatakan ini adalah peneliti atau pengamat dunia cryptocurrency dan sekarang aktif dalam dunia trading ya, trading saham dan lain-lain. Beliau juga merupakan salah satu pionir Pi Network yang aktif memberikan informasi demi informasi berkaitan dengan pergerakan-pergerakan Pi Network ya, tentu saja didasarkan dengan pengalaman beliau dalam bidang saham dan juga dalam bidang trading ya. Nah, di sini informasi yang pertama dari Kim Ha-won, cara membeli iPhone 14 menggunakan 0,11 Pi. Nah, jadi di sini Kim Ha-won juga meretweet daripada postingan atas nama Mary ya. Nah, di sini kalau kita lihat Mary merupakan salah satu pionir aktif. Tentu saja di sini dari negara China ya, dan China sekali lagi rekan-rekan juga sangat paham sekali tentang nilai CV-nya ya. Nah, di sini disebutkan belajar menggunakan koin Pi untuk membeli ponsel iPhone 14. Nah, di sini tentu saja di dalam marketplace ya. Nah, tentu saja di sini dalam Pi Channel kita bisa menyaksikan seperti berikut ini rekan-rekan. Nah, di sini ada semacam video yang memperlihatkan. Nah, dalam Pi Channel, nah kita bisa melakukan semacam pembelian ya dengan menggunakan koin Pi. Nah, di sini apakah nanti realistis ya? Kalau kita lihat di sini ya, di sini login dalam Pi Channel. Nah, kemudian di sini langsung dalam bentuk bahasa Cina, ini di negara Cina. Nah, di sini bahasanya Cina ya. Kemudian di sini banyak sekali produk-produk yang ditampilkan di sini ya. Nah, kalau kita amati di sini produk-produknya itu banyak sekali yang berkaitan dengan handphone atau smartphone. Nah, di sini terlihat ya iPhone 14 128 GB ya, 0,1 Pi saja. Kemudian di sini ada tutorial bagaimana cara untuk membelinya ya. Ini sangat mantap sekali. Nah, kemudian di sini sangat cepat sekali rekan-rekan. Nah, tutorialnya. Nah, artinya di sini kalau ini memang benar-benar berhasil dan deal ya, dan Pi Channel juga mendukung daripada harga konsensus global, tentu saja di sini sangat top markotop, mantap jiwa ya. Nah, tampilannya seperti berikut ini rekan-rekan, ini sangat mantap sekali. Nah, di sini kalau kita amati sedikit ya. Nah, di sini ada Pi Channel, kemudian di sini ada alamatnya, kemudian di sini Pi order atau order ya. Nah, di sini sangat mantap sekali, top markotop. Dan mungkin nanti rekan-rekan juga bisa mengeceknya saja ya dalam Pi Channel. Pi Channel merupakan salah satu marketplace pemenang hackathon tahun lalu, dan itu mendapat rekomendasi dari core team ya, itu resmi, itu sah dari pihak Pi Network ya rekan-rekan, atau dari pihak core teamnya. Kemudian di sini juga banyak sekali komentar-komentar tentunya dalam bentuk bahasa China dan juga dalam bentuk bahasa Indonesia. Salah satunya di sini ada atas nama pionir dari negara Indonesia, namanya Mbak Yuyun. Ini juga berkomentar ya, apakah bisa dibeli untuk ke Indonesia? Nah, kemudian di sini belum ada tanggapan. Saya rasa di sini juga banyak sekali para pionir, bahkan bukan hanya ada di Indonesia saja, tapi juga dari berbagai negara yang mempertanyakan hal tersebut ya. Nah, ini sangat mantap sekali ya. Nah, di sini sekali lagi sekilas tentang Kim Ha-won ya. Kim Ha-won merupakan salah satu trader aktif ya rekan-rekan. Jadi di sini beliau juga merupakan trader saham ya. Nah, di sini kalau kita lihat dalam informasi Kim Ha-won, menurut berita utama dari Bloomberg ya, baru-baru ini ada 4 peristiwa besar. Kesaksian Powell, NFP, kemudian CPI dan juga FOMC akan terjadi dalam 13 sesi perdagangan berikutnya yang dapat menentukan nasib pasar saham. Nah, di sini beliau juga peneliti saham, jadi melakukan analisa secara fundamental dan juga analisa secara teknikal ya. Kalau kita lihat informasi semacam ini berupa analisa secara fundamental ya, melihat berita-berita yang ada di berbagai belahan dunia ya, untuk kita bisa menentukan arah apakah mau hold atau membeli atau menjual saham milik kita ya. Nah, ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi ya. Kemudian di sini kalau kita mengulas tentang Mary ya, Mary adalah salah satu tadi yang mensebutkan atau memposting tentang membeli iPhone 14 ya di dalam Pi Channel. Dan di sini sosok daripada Mary ya, kita akan mengulasnya. Mary merupakan salah satu pionir aktif dari negara Cina ya. Kemudian dalam bio-nya merupakan akuntan senior, kemudian juga penggemar blockchain. Twitternya juga cukup lumayan ya, diikuti 78.000 pengikut di seluruh dunia ya. Nah, ini merupakan salah satu pionir aktif dari negara Cina. Dalam waktu 2 jam selalu memberitakan informasi demi informasi ya, atau updating tentu saja yang ada di negaranya sana ya, atau negara Cina. Ini banyak sekali informasinya. Kemudian di sini kita coba untuk mengulas sedikit yang ada di sini ya. Nah, di sini menurut Mary ya, postingan daripada Mary, pionir dari negara Cina,
Pi terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan tingkat nasional. Kemudian nomor 1, skala utang yang besar di berbagai negara telah menghambat perkembangan secara serius ya, jadi gunakan Pi untuk melindungi nilai. Kemudian yang kedua, jumlah gelembung yang sangat besar yang dibentuk oleh negara-negara yang merangsang ekonomi dan mengeluarkan mata uang yang berlebihan perlu diserap oleh Pi. Nah, di sini artinya untuk inflasi rekan-rekan atau untuk sistem daripada suatu negara yang mencetak uang terlalu banyak ya, atau printing money tanpa diimbangi dengan komoditi yang ada atau tanpa diimbangi dengan supply and demand yang pas atau tepat ya, maka untuk inflasi itu tidak bisa terhindarkan ya. Artinya di sini uang terus dicetak dengan sangat banyak, sementara untuk komoditi atau untuk produknya itu tetap ya, jadi tidak produktif tapi hanya menciptakan uang saja. Tentu saja di sini akan terjadi kolaps ya, dan uang itu tidak ada artinya atau tidak ada harganya. Kemudian berbeda konsepnya ketika dalam dunia blockchain untuk jumlah koin atau mata uang tersebut sudah ditentukan di awal ya, dan nanti ketika supply and demand atau ketika permintaan dan penawarannya itu tidak sebanding ya, apalagi ketika nanti untuk permintaannya tinggi, nah kemudian nanti harganya dipastikan akan tinggi rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya dalam hukum ekonominya. Kemudian yang nomor 3 di sini untuk mengganti mata uang hegemonik dan menjadi jangkar mata uang legal berbagai negara dan mata uang cadangan bank sentral untuk menstabilkan keuangan dan penyelesaian pembayaran internasional. Kemudian sejumlah besar aset mata uang resmi dari lembaga modal konsorsium global telah membanjiri Pi. Sirkulasi jaminan on-chain di pasar modal, keuangan ekonomi, perdagangan dan sekuritas di berbagai negara @PiCoin. Nah, kalau kita lihat di sini informasinya, untuk PiCoin sudah merambah dalam dunia finansial atau dunia keuangan dan bahkan dunia perbankan. Artinya di sini juga bisa dihubung-hubungkan dan dibanding-bandingkan dengan sistem keuangan global ya rekan-rekan. Jadi di sini koin ini tidak sembarangan ya. Jadi bukan sebagai aset digital, melainkan sandingannya itu atau persaingannya itu adalah sebagai bentuk mata uang dunia baru ya, atau mata uang global. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, dengan konsep dunia cryptocurrency atau konsep blockchain. Yang mana di sini untuk mata uangnya itu bersifat tetap ya, dan tidak bisa bertambah, bahkan bisa di-burning atau bahkan bisa dibakar ya. Maka dari itu untuk kelangkaan daripada koin Pi itu yang akan menjadikan harganya terus naik atau melejit ya. Tentu di sini berbanding terbalik dengan sistem mata uang fiat dari berbagai negara yang jumlah uangnya terus dicetak ya. Nah, saya rasa sampai di sini rekan-rekan pasti sudah memahaminya. Kemudian di sini juga disebutkan melalui Mary lagi ya, Pi mewujudkan interkoneksi dan juga interoperabilitas mata uang legal negara-negara berdaulat di seluruh dunia dan memecahkan kepercayaan mata uang dan keamanan antar negara. Interkoneksi aset mata uang legal dan aset digital. Interkoneksi aset digital pada rantai pulau yang berbeda. Pi menstabilkan global moneter dan sistem keuangan. Tentukan skala nilai aset manusia dan kekayaan. Jangkar penerbitan mata uang legal untuk mengekang inflasi. Penyelesaian perdagangan massal dan aset cadangan nasional baru memungkinkan aset digital mewujudkan fungsi pembayaran. Nah, di sini adalah alasan-alasan ya dari pionir negara Cina yang bisa dikatakan itu mendukung harga GCV atau harga konsensus global yang berkaitan dengan Project Pi Network mata uang global ya. Jadi di sini ada alasan-alasannya ya rekan-rekan. Nah, ini tentunya sangat mantap sekali. Jadi mereka itu tidak sembarangan dalam memberikan harga GCV ya, tentu ada alasan di belakangnya ya. Nah, ini sangat mantap sekali. Tentu saja di sini juga banyak sekali pendapat dan pandangan yang lain di luaran sana. Dan untuk rekan-rekan pasti juga memiliki saran pendapat apapun itu ya. Nanti bisa tulis dalam kolom komentar mengenai project daripada koin Pi di sini. Nah, di sini kalau kita coba lihat lagi rekan-rekan, nah di sini 1 Pi sama dengan 314.000 dolar ya harga GCV. Tidak ada yang bisa mengalahkan Picoin di dunia ini. Pi adalah raja cryptocurrency ya. Nah, saya rasa di sini untuk komunitas dari negara Cina memang sangat top marawatop, sangat solid sekali ya dalam mendukung harga konsensus global. Nah, untuk rekan-rekan sendiri bagaimana pendapatnya ya? Dan saya sendiri atau menurut saya pribadi ya, di sini memang merupakan proyek yang sangat jos gandos, top markotop ya, yaitu diantaranya sebagai bentuk underlying di situ banyak sekali aplikasi ekologi yang tergabung di dalamnya ya. Itu membuktikan bahwa Pedrock bukan proyek kaleng-kaleng, bukan proyek sembarangan. Kemudian untuk cara pasti daripada open mainnet, nah kita serahkan saja pada pihak core team ya. Tentu saja di sini nanti akan ada informasi demi informasi yang lebih valid yang akan disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis ya, kurang lebih seperti itu. Dan sekian, terima kasih.